Ya pemirsa, dalam skala global, sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan mutu dan juga menjamin kepercayaan dari konsumen. Terutama di negara-negara yang memiliki jumlah penduduk muslim banyak atau mayoritas. Nah, dengan demikian nantinya sebuah produk ini bisa bersaing di kancah global dan memperluas pasarnya. Namun bagaimana kira-kira strateginya agar Indonesia ini memiliki sertifikasi halal yang tidak hanya kuat di dalam negeri tapi juga di luar negeri? Kita akan berbincang pemirsa dalam CNN Indonesia Special Interview kali ini bersama dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Bapak Ahmad Haikal Hasan atau biasa kita sapa dengan Babe Haikal. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam, terima kasih kedatangannya. Terima kasih, kami juga telah diundang ke kantor ini. Apa kabar Be? Baik, sehat? Alhamdulillah baik, sehat, cuma sedikit capek dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para wartawan. Nah, itu juga yang pengen kita bahas Be sebenarnya. No problem, silakan. Kita penasaran Be, karena kan sebelumnya kita ingin membahas bukan hanya produk-produk halal yang kuat di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga harus kuat. Tetapi untuk bisa kuat di luar negeri kan kita harus kuat dulu di dalam negeri, lokalnya dulu. Nah, ini dia Be pertanyaannya. Kemarin ramai sekali Be hari Senin ketika Babe melakukan konferensi pers bersama dengan BPOM. Ada 9 produk halal yang ternyata mengandung babi. 7 yang mengandung halal, 2 tidak bersertifikasi halal. Oke, berarti total ada 7 dan 2 yang tidak bersertifikasi. Itu kenapa bisa terjadi Be? Pertama saya ingin disclaimer dulu, penjelasan dulu apa sih sertifikat halal supaya tidak terjadi bias ya. Yang tadi saya senang banget kalimatnya, meningkatkan daya saing, sudah waktunya menuju pasar global dunia di mana permintaan itu halal, di mana halal sekarang itu bukan cuman urusan orang muslim saja semata only gitu ya, tapi halal itu adalah lifestyle, halal itu symbol of health, symbol of clean, bahkan halal itu disebut modern civilization. Ada 200 juta produk lebih di Indonesia. Dan mereka tuh mendaftar seiring dengan taatnya karena peraturan ya mandatori sejak Oktober 2024 Presiden Prabowo Subianto itu meminta ini harus sebagai mandatori melalui undang-undang. Dari situlah mulai pada mendaftar dan per hari ini sudah lebih 6 juta produk yang kami teliti, kami selidiki untuk mendapat sertifikasi halal. Di antara produk itu, ini harusnya prestasi. Tapi kalau kita lihat, mengapa kok ada halal kok bisa mengandung babi? Itu bukan begitu ceritanya. Harus pakai konsep waktu cara berpikirnya. Kapan ini ketemu halalnya dan kapan didapat sertifikasi halalnya? Itu dulu cara berpikirnya. Jadi harusnya, yuk teman-teman, ketika ditemukan oleh badan halal ini, yuk kita apresiasi pekerja-pekerja di bawah ini. Mereka teliti. Yang sudah dapat sertifikat halal pun di luar sana harus kita uji coba lagi. Dan dari 6 juta produk yang sudah tersertifikasi halal itu, kita menemukan ada 9 produk yang seperti mengandung babi ini gitu, yang seperti yang kita umumkan persis ini. Jadi artinya teman-teman harus mengetahui prosesnya. Kok bisa ya sertifikat halal terus mengandung babi? Bukan begitu kalimatnya. Ini sudah dapat sertifikat halal, kok masih bandel mengubah ingredients, dugaan pertama. Yang kedua, hebat dengan teknologi laboratorium tertinggi sekarang sudah bisa mengidentifikasi lebih dalam lagi. 3, berarti ada importir nakal. Karena gelatin babi itu lebih rendah harganya daripada gelatin yang lain, maka digunakanlah dan lebih mudah, lebih murah. Jadi nakal. Jadi ke situ cara berpikirnya. Tugas kami melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas kami memastikan, membuat masyarakat tentram bahwa barang yang beredar di Indonesia, makanan dan minuman, sebagaimana undang-undang wajib bersertifikat halal, itu kami jamin. Ke situ caranya. Tapi Be begini, dari 7 produk dan 2 produk yang tadi telah disebutkan oleh Babe, sepenelusuran dari BPJPH sendiri, letak kesalahannya sebenarnya ada di mana Be? Dalam proses. Dalam prosesnya. Karena 2021 produk itu sudah mendapat sertifikat halal. Nah, kita kan bisa buka arsip nih. Pada waktu 2021 itu memang kagak ketemu tuh porsin. 2022, 2023 dalam pengecekan berkala nggak ketemu tuh babinya. Ngumpet di mana tuh babi ya? Kok nggak ketemu? Begitu 2025
Kok ada? Berarti satu ada kemungkinan perubahan ingredient. Ini prestasi teman-teman loh. Oke. Mereka bekerja dengan sangat serius. Prestasi BPOM loh. Dia menguji coba yang ada di pasaran. Ini wujud kepedulian sebenarnya. Kenapa ada kok tiba-tiba mengandung di tahun 2025 ini? Apakah ada perubahan ingredients? Apakah dulu seperti yang saya ulang tadi ya, nggak perlu diulang lagi tentu ya. Mungkin laboratoriumnya belum canggih itu apa. Dan jangan lupa, bila laboratorium A bilang tidak mengandung, B tidak mengandung, C tidak mengandung, E mengandung, ini tidak mengandung. Hakim yang adil itu di sini. Karena laboratorium kami nanti boleh dilihat di lantai 2 ini. Laboratorium yang kami punya adalah yang tertinggi, yang terbaik saat ini di Indonesia. Dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Kami sebagai hakim yang adil ini. Nah ini sangat ramai di sosial media menyatakan kekecewaannya atas temuan ini. Ketika ini Babe mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah bentuk prestasi karena ini adalah bentuk pengawasan dari BPJPH dan juga BPOM. Bagaimana caranya kemudian bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sedang marah tersebut di sosial media? Hari ini dengan interview dan wawancara ini masyarakat akan kembali percaya. You sudah lakukan itu. Ya kan? Okay. You sudah lakukan itu. Artinya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa justru temuan itu tanda kerja. Temuan itu tanda kerja gitu loh. Kalau umpamanya nggak pernah ada temuan, terus semuanya lancar-lancar saja, apa iya? Untuk pengusaha-pengusaha yang ingin memasukkan unsur babi di dalamnya, silahkan. Sekali lagi nih, silahkan. Bahkan mau terbuat dari daging babi asli, silahkan. Cuma satu permintaan kami. Cantumkan dalam ingredients itu mengandung unsur babi. Itu saja undang-undangnya. Gitu ya. Jadi kalau tidak mengandung, dapatkan sertifikat halal. Okay. Kalau mengandung tidak perlu proses, cantumkan dalam ingredients mengandung unsur babi. Sesimpel itu. Okay. Nggak ada masalah. Berarti gitu. untuk produk-produk yang tadi bermasalah, saat ini sudah dijamin semua sudah ditarik dari pasarannya? Kami sudah minta, kami sudah perintahkan tarik. Kami juga sudah perintahkan kalaupun tak sempat tarik harus dimasukkan ke dalam gudang. Okay. Dan hari ini, pagi ini surat kami buat lagi untuk seluruh supermarket, minimarket untuk mengikuti instruksi kami. Okay. Jadi ini wujud kerja keras kami gitu loh. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak ada lagi yang mengandung unsur kekecewaan, justru mengandung unsur yuk kita prestasi, kita apresiasi kerja teman-teman, kerja para lab, auditor kami, pekerjaan daripada apalagi yang terutama di bagian laboratorium yang sangat aktif daily untuk mengecek. Dan ini wujud sekali lagi tanggung jawab kami. Amanah yang kami terima dari Presiden Prabowo Subianto ini yang mengangkat Badan Halal ini menjadi setingkat menteri. Bertanggung jawab langsung pada Presiden, melapor pada Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ini membuat kita menjadi lebih fleksibel untuk lebih menjaga makanan masyarakat Indonesia. Sekali lagi, halal bukan untuk Islam saja, tapi halal adalah simbol kebersihan, kesehatan, transparansi, modern civilization, dan ini untuk kesejahteraan semua bangsa. Oke, ini kalau kita melihat dari produk-produk yang kemarin dirilis, ini asalnya bukan dari Indonesia ya? Yes. Dari Cina dan juga Filipina. Ya, betul. Apakah nanti kemudian ke depannya akan ada strategi atau misalkan pengawasan yang lebih ketat terhadap negara-negara yang akan melakukan impor ke Indonesia? Kami ingin menempatkan country halal managers, yaitu orang-orang yang berada di luar negeri, sebagai kepanjangan tangan kami. Saat ini baru LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri, di mana isinya adalah orang-orang warga negara sana ya, yang membuat perjanjian dengan kami, MRA, Mutual Recognition Agreement. Tapi ini harus lebih dalam lagi, yaitu ada yang mengawasi di setiap negara yang bekerja sama dengan kami. Jadi satu negara kami berencana untuk mengangkat satu orang halal ambassador lah, ya yang berada langsung bertanggung jawab kepada badan halal ini, langsung berada kepada saya intinya. Nah, ini kan karena kasus tersebut terangkat oleh penemuan dari BPJPH dan juga dari BPOM. Bagaimana kalau misalkan masyarakat yang menemukan indikasi, bagaimana cara kita bisa melapor, Yes, kepada teman-teman sekalian, ada 270 juta orang Indonesia yang harus kami layani. Dengan kekuatan kami tidak sampai 300 orang, baru sampai 240 dan akan menambah lagi memang 100 orang lebih. Dengan kekuatan kami ini dan juga di daerah, ada 130 di daerah, kekuatan kami hanya 500 orang ini tentu tak sanggup melayani seluruhnya dengan tanpa partisipasi dari yang lain. Pertama, kami bekerja sama dengan 9 kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, di mana para kepala daerah juga menghimbau. Yang kedua, Kementerian
perdagangan, perindustrian, kesehatan. Paling awal itu tentu Kementerian Agama yang menaungi juga. Dan kementerian lain dan juga badan, termasuk BPOM, ya, Badan Pangan, Badan Gizi, termasuk dengan lembaga-lembaga sekitar, termasuk dengan Kadin dan sebagainya. Dan terakhir, masyarakat luas. Yuk, apabila Anda menemukan satu produk yang mencurigakan atau ingredients yang berbeda, atau Anda seorang aktivis di kampus, lalu kemudian melakukan uji coba di kampusnya dengan lab, mengandung unsur yang diharamkan, apakah babi yang tak tercantum di ingredient atau alkohol yang tak tercantum di ingredient, segera laporkan. Kami akan jemput bola. Kami akan datangi, kami akan menyidak gitu ya. Kami akan juga uji sampel bersama dan lab bersama untuk mengatasi hal ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada partisipasi masyarakat. Baik. Nah, ini dia Beh yang jadi pertanyaan juga, bagaimana nantinya UMKM dan juga masyarakat yang baru memulai bisnis bisa mendapatkan sertifikasi halal dengan mudah. Tapi jangan dijawab dulu Beh ini pertanyaannya, karena banyak sekali yang ingin tahu. Kita akan jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Special Interview. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Special Interview, masih bersama Babe Haikal. Beh, sebelumnya kita bahas banyak tentang kemarin kasus yang sangat ramai diperbincangkan, tapi ada satu lagi stigma dari masyarakat yang melekat sudah lama, Be. Yang mengatakan bahwa sertifikasi halal itu sulit dan mahal. Bagaimana cara Babe bisa menangkal hal tersebut? Pertama, saya harus sampaikan dulu, saya pun begitu. Saya ini pelaku untuk pengusaha dari biskuit, salah satu biskuit yang pernah kami ingin lakukan sertifikasi dan kami merasakan sulitnya. Kami merasakan mahalnya pada waktu itu. Sampai biaya yang kami keluarkan cukup banyak. Jadi saya tuh merasakan apa yang pernah dirasakan oleh teman-teman dan sangat wajar. Namun, I guarantee you, mulai tahun ini, yang kami sudah mulai sejak Januari, dan akan kami launching lagi sistem kami yang terbaru di bulan Mei yang akan datang, di 1 bulan depan, dalam acara Indonesia International Halal Festival akan kami launching sebuah sistem yang sangat simple, mudah, dan semua prosesnya itu transparan dan murah sesuai dengan ketentuan. Itu akan kami jamin. Yang selama ini lama karena berbagai tangan, berbagai pintu, adalah konsultan yang menamakan dirinya konsultan halal, ada yang menamakan dirinya pengawasan watch halal dan sebagainya, yang mengeruk keuntungan dari pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan sertifikasi halal. Tolong para pengusaha hentikan itu. Cerdaslah, badan, satu-satunya badan. Sementara logo, satu-satunya logo yang diakui, ya, yang diresmikan, dan termasuk dalam undang-undang, itu cuma badan halal ini. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam nama nomenklaturnya. Disitulah semuanya harus bermuara. Daftarkan melalui situs kami. Dan pendaftaran ini tidak tetap buka. Pendaftaran cukup masuk ke dalam situs kami, sihalal.go.id. Anda akan dipandu. Masukkanlah nama Anda, nama usahanya, NIB-nya, semua. Terus dapat satu akun dan kemudian terupload ke kami. Kami pun akan menyarankan Anda produknya ini, lalu kami sebar ke 86 lembaga pemeriksa halal kami. Dan lembaga pemeriksa halal itu akan melakukan pemeriksaan, akan melakukan kunjungan, melihat dengan mata kepala. Kalau ada unsur daging, dibawa ke laboratorium mereka, dicek, kemudian hasilnya semua dilaporkan. Oh, difatwakan oleh MUI, masih terkait. MUI memfatwakan ini halal. Ketika itu kami periksa sekali lagi, terakhir uji coba di tempat kami, semuanya udah beres, dan sertifikat halal terbit, bisa langsung di-download oleh pengusaha yang bersangkutan. That's it. Kalau dengan sistem secepat itu, berapa lama kira-kira seseorang bisa mendapatkan sertifikasi halal untuk usahanya dan biayanya itu berapa, Be? Ada dua cara, dua model, dua kategori. Ya. Yang pertama yang saya maksud tadi regular, itu mengandung unsur daging, mengandung unsur kimia, punya banyak cabang, punya banyak titik, itu harus kami cek. Itu dengan laboratorium, dan itu akan memakan waktu 14 hari. 14 hari. Secepat-cepatnya 14 hari, selambat-lambatnya 21 hari. Ya, antara range itu.
Dan biayanya kalau dia pengusaha, saya dari awal ya, pengusaha yang mikro gratis. UMKM free. Free, Oke. ya, dari kuota yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 1 juta pengusaha. Oke. Apabila lebih bisa tetap dilakukan 1 juta per tahun, Beh? per tahun. Oke. Sampai saat ini itu dulu yang kami buka. Mudah-mudahan ke depan kami mendapatkan lagi yang disebut self declare mandiri. Oke. Tentu terkait dengan teman-teman CSR, Bank Indonesia dalam hal ini juga turut mensupport kami. Nah, tetapi kalau umpamanya ada pengusaha yang mau, saya mau bayar aja, cukup Rp230.000. Oke, Rp230.000. Iya, cukup. Nah, di antara naiknya lagi dengan batas modal 500 juta itu ke atas, itu berarti pengusahanya pengusaha bukan mikro, pengusaha kecil. Iya. Hanya Rp650.000. Dalam waktu 14 hari masih, Beh? Kalau yang tadi 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam, lebih cepat. Ya, selama tidak mengandung unsur daging, tidak ada unsur kritis, tidak ada campuran kimia. Nah, yang 6,5 kemudian pengusaha kecil, mikro, kecil, menengah itu Rp5 juta. Oke. Itu pengusaha yang sudah mulai modal di atas 1M, sampai 2M, 3M gitu ya. Nah, pengusaha besar itu cukup Rp12.500.000. Itu biaya resmi ya negara dan itu masuk ke APBN kita. Apabila menemukan biaya yang jauh di atas apa yang kami sampaikan tadi, itu boleh dilaporkan kepada kami. Oke. Hanya saja ini LPH itu yang melakukan pemeriksaan itu memerlukan biaya laboratorium. Itu biaya mereka. Ya, LPH yang ditunjuk itu memerlukan transportasi, misalnya pemeriksaan pabriknya itu ada di Kalimantan, ya kita mesti datang dong ke Kalimantan. Iya, Nah, itu atas biaya pengusaha Oke, itu. Oke. Gitu, silahkan, itu sesuai dengan prosedur yang ada gitu loh. Tapi di kami tidak. Jadi gimana? Itu betul-betul murni APBN. Oke. Gitu ya. Baik. Beh, kalau misalkan kita lihat di Indonesia ini kan sertifikasi halal ini sebenarnya sangat kuat. Yes. Dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia, rasanya kalau misalkan ada orang-orang yang ingin makan tapi belum ada sertifikasi halalnya, nggak jadi makan gitu. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana caranya kita bisa bersaing di pasar global, bukan hanya sebagai pengikut saja, tapi Yes. sebagai leadernya, sebagai pemimpinnya? Oke, perlu saya katakan dulu sedikit soal data ya. Data 2024 dari Januari sampai dengan Desember terjadi transaksi halal 20.644 triliun rupiah. 20.000 triliun. 20.000. Ya, itu angka yang sangat besar ya. Nah, unfortunately di Indonesia transaksi itu dari 20.000 transaksi halal dunia itu baru dapat 637 triliun rupiah. Which is itu kan nggak sampai 4%, nggak sampai 3%. Loh, jadi 97% siapa yang nikmati? Kami punya data, Amerika, Cina itu adalah 2 negara yang paling menikmati transaksi halal. Oh, Nomor 1 Cina, nomor 2 Brazil, nomor 3 Amerika. oke. Angka ini resmi disiarkan oleh Global Halal Report, juga oleh berbagai macam TV dunia. Artinya ada satu yang salah di kita. Jadi makanan kita tidak halal, no, bukan itu. Yang salah adalah para pengusaha UMKM kita, para pengusaha kelas menengah sampai dengan kelas besar, belum tertib halal. Bayangkan angka itu, kalau tertib halal. Dari mana angkanya? Dari 66 juta pengusaha kita, baru 3 juta yang secara PD, yang secara tertib halal, itu melaporkan kepada kami. Oke. Dari 3, sekian juta itu, hampir 6 juta produknya. Artinya apa, Mbak? Artinya ini ada satu peluang yang diabaikan selama ini. 10% aja kita. Berarti 3 kali lipat dari 637 kan? Udah mencapai 2.000 triliun. Dan itu kan tambahan yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi kita. Disinilah pentingnya, dan terima kasih sekali lagi pada CNN mengangkat ini agar para pengusaha juga aware. Segera daftarkan agar angka halal kita naik. Berarti logo halal Indonesia ini sangat signifikan pengaruhnya di luar negeri Tinggi nilainya. dibanding dengan negara-negara lain? Tinggi nilainya. Dan lebih tinggi karena kami betul-betul menjaga kualitas itu. Oke. Temuan yang lagi heboh ini itu tanda bahwa kita menjaga, mengevaluasi gitu loh, menginspeksi. Jangan mentang-mentang udah logo halal terus kami nggak prihatin, kami liatin terus. Itu kinerja gitu loh.
mentang-mentang halal kami lepas gitu. Ya enggak juga begitu. Nah, sebenarnya juga menarik, bagaimana sih sebenarnya sertifikasi halal ini melibatkan teknologi? Di Yes. era yang luar biasa modern seperti ini bagaimana? Nah, kita simpan dulu pertanyaannya, Oke. Beh. Di sesi selanjutnya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Special Interview, masih bersama Babe Haikal. Beh, Siap. kalau kita melihat ini kan persaingan bukan hanya di nasional, tapi skalanya sudah harus memikirkan sampai ke mancanegara. Yes. Kalau misalkan kita tidak memanfaatkan teknologi, digitalisasi, sepertinya kita akan tertinggal. Beh, bagaimana strateginya untuk bisa memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk sertifikasi halal supaya lebih cepat dan juga lebih mudah, Beh? Baik. Kami memanfaatkan AI, Artificial Intelligence, yang kami kembangkan sendiri bersama beberapa mitra kami. Ya, AI yang kami maksud ini adalah di mana AI mampu mendeteksi cepat antara kebenaran ingredients dengan fakta yang ada di lapangan, terutama untuk self-declare. Dan AI ini mampu mengidentifikasi kesamaan. Jadi gini, pendamping-pendamping kami di handphone masing-masing ada jemputan nih, wah ini mau disertifikasi halal. Maka pendamping itu langsung menghubungi pengusaha. Assalamualaikum, apa kabar? Kami dari pendamping produk halal. Oh iya, gimana? Terjadi komunikasi. Kami akan datang. Nah, sebelum datang, pengusaha itu sudah melemparkan satu titik alamat. Artinya AI akan mencocokkan kebenaran alamatnya. Langsung ada NIB dan KTP. Langsung lihat, oh produknya ini. Langsung difoto, kemudian difoto, kemudian difoto, kemudian semua prosesnya diupload. AI akan menerjemahkan itu antara yang ada ingredientsnya dengan fakta di lapangan. Begitu klop, oke, 1 kali 24 jam sertifikat halal akan bisa didapat. Oke, jadi akan sangat cepat dan Akan sangat kami mudah. launching pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang akan kami launching. Oke, tapi kan selain AI, selain digital juga kita memerlukan expo, memerlukan sebuah acara atau misalkan sebuah exposure yang bukan hanya tercover dari skala nasional, tapi juga skalanya harus internasional. Be. Waduh, ini nggak apa-apa nih saya cerita ya. Nggak apa-apa dong, Be. Teman-teman Kita sekalian ingin ya. tahu. Teman-teman sekalian, dalam acara yang akan datang, kami menggelar the one and the only. Di tahun 2025 ini, the one and the only. The biggest halal expo. Oke. Ya, yaitu Indonesia International Halal Festival. Oke. Di sana produk-produk yang ada sekarang ini, ya kalau nggak daftar, ya I don't know kenapa gitu ya, ada something atau gimana. Tapi semua ya produk-produk yang ada di Indonesia akan tampil di sana. Jadi masyarakat, kalau Anda ingin lihat produk yang halal, bersertifikat halal ini yang kami pantau terus-menerus, kami uji coba terus-menerus, silakan hadir dan ikuti di Indonesia International Halal Festival di AIS Bumi Serpong Damai tanggal 9, 10, 11. Di sana pula akan kami launching tentang software yang ditanyakan tadi, di mana software ini sangat membantu untuk mempercepat. Target kami setelah acara festival ini 10.000 sertifikat halal per hari akan kita sanggup untuk mencapai semua pengusaha UMKM tadi. Yang ada 66 juta pengusaha UMKM. Itu akan kami selesaikan mudah-mudahan sampai dengan 2029. Oke. Itu target kami. Jadi the one and the only, the biggest festival yang akan kami lakukan 9, 10, 11 Mei yang akan datang di AIS Bumi Serpong Damai, diikuti oleh pengusaha-pengusaha yang jujur, transparansi terjaga, independensi terjaga, dan mereka punya penyelia halal yang ada di internal perusahaan masing-masing. Dari seluruh dunia, Be? Iya, dari seluruh dunia. Dan seluruh dunia itu juga berpartisipasi dalam beberapa booth yang kami sediakan. Sangat terbatas tapinya, karena jumlahnya jadi sangat terbatas. Kami masih terus menerima teman-teman yang ingin bergabung sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. Silakan bergabung. Ya hubungi Badan Halal ya. Oke. Be, untuk Indonesia International Halal Festival, jika ada masyarakat yang ingin datang ke sana, apakah berbayar atau seperti apa nanti di sana? Semua informasi ada pada situs yang kami siapkan. Ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube tentang festival ini. Supaya tidak ada kerancuan, hubungi seluruh channel-channel tadi dan masyarakat silahkan datang. Oh iya, di sana kami juga memberikan ribuan sertifikat halal gratis untuk pengusaha UMKM yang datang, ya, dengan self declare tadi.
Ya, kami targetkan 10.000 sih. 10.000 kami sanggup dalam waktu 3 hari itu untuk memberikan sertifikat halal. Silahkan daftarkan, ikut dalam sihalal.go.id, cari informasi sebanyak mungkin, dan di sanalah teman-teman akan mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya. Mulai sekarang daftar supaya ntar bisa kebagian masuk. Karena kami juga batasi supaya lalu lintas juga baik gitu ya. Kalau kita melihat kan sekarang produk-produk dari Indonesia itu sangat banyak dan nanti ini akan ada komparasinya pasti dengan produk-produk halal dari luar negeri begitu. Nah, kalau menurut Babe sendiri, apa sih tantangan terbesar yang akan kita hadapi dalam hal ini selama mungkin 5 tahun ke depan? Kita harus menciptakan pengusaha-pengusaha yang aware internasional. Saya harus ambil contoh China yang nilai ekspor halalnya sudah mencapai 38 miliar US dollar tahun 2024 kemarin. Sementara kita baru mencapai angka 12 sampai 13 miliar US dollar. Artinya peluang kita masih besar banget. Jadi jangan cuma pemain lokal gitu loh. Berani berkancah internasional dan besok itu tempatnya. Daftarkan produk Anda. Wah kita nih pengusaha kecil nih, nggak apa-apa, daftarkan dan ikut dalam kancah internasional. Anda akan dilihat dari pengusaha dari China, Korea, Amerika, Malaysia, Singapura, itu sudah pada ikut dalam acara ini. Kesempatan untuk mengembangkan sayap gitu loh. Tapi kalau misalkan dari kualitas sendiri, dari produk-produk halal Indonesia, apakah memang sangat bersaing dengan produk-produk halal dari luar begitu? Kalau bagi para pelaku halal dunia, mereka pasti tahu jawabannya. One of the valuable halal certificate is from Indonesia. Jadi saya dengan bangga mengatakan halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Tapi kan ada juga sertifikat-sertifikat halal lain yang juga kuat seperti dari Malaysia, dari Timur Tengah begitu. Bagaimana posisi Indonesia? Mereka sudah berupaya sejak 50 tahun terakhir. Sedangkan kita baru saja berupaya beberapa bulan untuk menertibkan ini semua. Dengan beberapa bulan prestasi kita mampu bersaing dengan yang sudah lebih daripada 50 tahun, saya rasa ini sebuah prestasi yang cukup baik. Kalau misalkan dari pengamatan Babe sendiri, sebenarnya ada tidak sih sektor-sektor atau produk-produk yang menjadi prioritas untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal dan bersaing di pasar global? Prioritas di sini kita sesuaikan dengan perundangan. Per Oktober 2024, saya sebutnya WHO ya, wajib halal Oktober ya. Itu prioritasnya makanan dan minuman dari pengusaha kelas menengah dan besar. Per 2 Oktober 2026 yang akan datang, semua makanan dan minuman di semua level, baik UMKM mikro, kecil, menengah maupun besar. Dan pada bulan yang sama, Oktober 2026, setelah kuliner, merambah ke kosmetik, pharmaceutical, obat yang di dalamnya termasuk shampoo, sabun, deodorans, pasta gigi, dan semuanya termasuk dalam jajaran itu. Dan kemudian berikutnya barang gunaan lainnya, ya, termasuk tekstil di dalamnya, termasuk kulit, sepatu, tas dan sebagainya wajib bersertifikat halal sesuai dengan periode-periode tadi. Terakhir. Nanti Mei akan ada Indonesia International Halal Festival dan kita juga masih butuh exposure lain di kancah global supaya bisa jadi pemimpin dari sertifikasi halal. Apakah ada kerjasama internasional lain yang akan dijalin setelah ini, Setiap bulan kami merancang itu. Jadi setelah Mei ada Juni dengan siapa, Juli dengan siapa, Agustus dengan siapa, terus sampai kami membuat ini sampai ke seluruh dunia. Yang sudah masuklah akan kita gunakan itu adalah Rusia yang kemarin datang untuk menyambut mereka, Malaysia yang kemarin juga baru saja kembali ke negaranya, dan beberapa negara lainnya yang sudah ikut dalam antrian ini semua. Dan mereka sangat meminati gitu loh. Produk halal Indonesia bernilai tinggi dan ini paling berkelas gitu loh. Itu yang saya bisa sampaikan. Luar biasa sekali pastinya dan kita juga berharap ya semoga nantinya ke depan memang sertifikasi halal Indonesia ini semakin kuat lagi menjadi pemimpin di kancah global. Amin. Sehingga bisa menjadi tambahan untuk APBN negara. Amin. Karena luar biasa tadi ya ya potensinya. Babe terima kasih banyak atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa itu dia tadi perbincangan saya dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Bapak Ahmad Haikal Hasan. Kita akan bertemu lagi pada episode selanjutnya dari CNN Indonesia Special Interview. 3, 2, 1.